Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bagaimana kabar puan-puan, sehat semua? Benar sehat? Tak bohong? Saya tak sehat kalau saya. Supervisor bebel sekarang, karena itu saya tak sehat. Oke, sampai mana? Masya Allah, akhirnya selesai juga ya. Niat berziarah kepada apa namanya? Insya Allah niat-niat yang setelahnya tak akan sepanjang niat 3 yang awal itu. Oke, subhanallah. Ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pada bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita tepat membahas niat bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya tartibun ilahi wa tartibun rabbani. Bila-bila kita nak sesuatu tapi tak dapat, bila-bila tak rancang pun sudah dapat. Itulah yang namanya tartib daripada Allah, rancangan Allah Subhanahu wa taala. Niatus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini nak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa niatnya? Sof ini. Allahumma ini niatnya. Anda kena hafal atau minimum kena tulis sebelum bersolawat, kena baca niat ini dulu. Kena baca niat ini niatnya. Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabiyyi imtithalan li amrik. Ya Allah, aku berniat ketika aku bersolawat kepada Nabi ini untuk menunaikan perintahmu, Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kata-kata shollu berselawatlah. Kata-kata perintah itu di dalam ilmu nahwu namanya itu adalah sighatul amr. Kata perintah. Kata perintah itu Kak Meme kalau tidak dilakukan mendapat dosa. Itu namanya perintah. Perintah itu kalau dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itulah yang namanya perintah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat? Karena itu kalau Anda bersolawat, niatkanlah menunaikan perintah Allah. Menunaikan perintah Allah hukumnya apa, Puan? Maknanya kalau tidak melakukan perintah Allah macam mana? Dosa. Karena itu kalau Anda berniat melakukan perintah Allah, mungkin oleh Allah akan diberikan pahala daripada sunnah menjadi wajib. Dan kita tahu pahala wajib 70 kali lebih tinggi daripada pahala sunnah. Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabiyyi imtithalan di amrik wa tasdiqan li kitabik. Dan tasdik, mempercayai kitabmu. Loh, kita kan mengetahui kan kitabnya Allah kan. Al-Quran ini kalamnya siapa? Kalamnya siapa? Perkataannya siapa? Firmannya siapa? Allah. Pernah tengok Allah kan? Nah, tapi kita percaya kan kepada Al-Quran. Maknanya saya ini percaya. Di kitab-kitab yang lain pun ada perintah, tapi kami tak percaya. Malah Al-Quran ini yang kami tak pernah tengok Allah, tapi kami percaya. Maknanya saya bersolawat ini karena saya percaya yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perkara yang benar. Walaupun kami tak pernah tengok siapa yang membawa ini, siapa yang cakap ini. Wa tasdiqan li kitabika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga bersolawat ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wa mahabbatan fi, dan cinta, karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali saya sebutkan di antara efek daripada cinta itu sering menyebutkan nama. Sering menyebutkan nama. Semakin Anda sering menyebutkan nama seseorang, menandakan Anda semakin cinta. Wa mahabbatan fihi wa syauqan, dan kerinduan. Dan apa? Dan kerinduan. Orang kalau rindu itu sering sebut namanya. Sering sebut, memang macam tuh. Ya Allah, lama tak bertemu istri. Sering sebut nama istri. So itu tuh normal manusia macam itu. Manusia macam itu. Kenapa? Karena dengan menyebutkan nama, tengok baju, tengok hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita rindukan, itu akan mengurangi rasa sakit rindu. Rindu itu sakit, Puan. Betul apa tidak? Rindu, ya Allah, rindu kepada anak, tapi anak tak ada. Sakit tak hati itu? Ya Allah, saya ini rindu dengan anak saya, tapi anak saya tak ada. Akhirnya kita ambil bajunya, kita ambil baju anak kita peluk-peluk, kita cium-cium bajunya. Kita mencari sesuatu yang boleh mengingatkan kita kepada orang yang kita rindui. Kita di Malaysia, kita tak boleh tengok makamnya Rasul, kita tak boleh tengok rumahnya Rasul, kita tak boleh tengok selipernya Rasul, kita tak boleh tengok serbannya Rasul. Kita cuma boleh sebut namanya Rasul saja. Hanya itu yang boleh untuk membuat kita mengurangi rasa sakit rindu yang ada di dalam hati kita. Wa syauqan wa ta'dhiman li haqqih, dan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda berbuat macam Wahabi. Wahabi itu berbuat, untuk apa engkau ini sholawat pada Rasul? Engkau ini beri Rasul hak yang lebih daripada semestinya. Alamak, kita nak sholawat dari kita lahir sampai kita mati, kita tak akan boleh tebus apa yang sudah Rasul lakukan kepada kita, tak akan boleh. Terus kemudian ada orang, untuk apa sholawat terlampau banyak, sekali dua kali pun cukup, tak ya setiap hari. Ya sudah, ketika sholat Anda sudah bersolawat, cukup itu. Engkau tak boleh cakap macam itu. Kita ini bersolawat karena kita mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafan lahu wa kaunuhu ahlan lidzalik faqbalha minni bi fadlik. Dibilang, aku bersolawat ini untuk memuliakannya, ya Allah. Karena setiap aku bersolawat, derajatnya Rasul itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Dan memang Rasul ini berhak untuk disolawati, berhak untuk disolawati. Wa kaunuhu ahlan lidzalik faqbalha minhi bi fadlika wa ihsanika. Tengok adabnya para habaib. Ya Rabb, terimalah solawatku ini karena rahmatmu, bukan karena engkau wajib menerimanya. Bukan karena engkau wajib menerimanya. Ada kan beberapa orang, kalau memberikan sesuatu wajib diterima. Engkau kena terima, kewajibanmu menerima pemberian saya. Tak ada yang wajib untuk Allah. Kalau engkau beribadah dan beribadahmu tidak diterima oleh Allah, itu adalah haknya Allah. Karena itu, kalau kita bersolawat, kita sholat, kita berzikir, apapun yang kita lakukan daripada amal perbuatan kita, kalau Allah menerimanya bifadlihi wa ihsanih, karena Allah itu maha rahmat dan karena kemuliaan Allah, bukan karena Allah wajib. Karena itu jangan Anda kira Anda ini masuk surga karena Anda ini beribadah. Tak ada macam itu. Kenapa? Karena engkau boleh beribadah itu karena rahmat Allah. Berkali-kali saya katakan, kalau Allah tak nak Anda beribadah, Allah akan halang Anda beribadah dengan cara apapun. Kalau Allah nak Anda masuk neraka, akan dipermudah maksiat, Karena itu para habaib mengatakan, ya Allah, terimalah amal ibadahku ini karena rahmatmu ya Allah, bukan karena ini adalah kewajiban karena aku sudah beribadah engkau kena menerimanya. Tak ada. Kita beribadah Allah tak tambah kaya, kita tak beribadah Allah tak tambah miskin. Kita ini beribadah karena kita sendiri nak masuk surga, karena kita sendiri nak rahmatnya Allah. Itu saja. Kalau Anda memahami ini,
Anda akan tawadhu. Anda akan tawadhu. Beberapa pemahaman dalam Islam mengatakan Allah itu wajib menerima. Ya Allah, saya ini sudah beribadah, Engkau wajib terima, Engkau tak berhak untuk memasukkan aku ke dalam neraka. Kenapa? Kalau aku sudah beribadah dan Engkau masukkan aku ke dalam neraka, Engkau ini zolim. Engkau ini apa? Zolim. Akhirnya ada semacam apa ya? Ta'ali, kesombongan, dan kesombongan itu akan berefek dalam dunia nyata. Ketika Anda sombong kepada Allah, saya sudah beribadah, saya kena saya boleh melakukan apapun karena saya beribadah, saya kena masuk surga, saya boleh paksa Allah memasukkan Anda ke dalam, bahkan saya ke dalam surga. Kenapa? Karena ini adalah akad. Macam saya menikah, istri saya berhak untuk memiliki maharnya. Setelah akad nikah terjadi, maharnya aku berikan kepada istriku. Aku sebagai suami, aku mempunyai hak ditilam dengan istriku. Istriku tak nak, saya boleh paksa. Dan dia berdosa. Dan dia apa? Berdosa. Kenapa? Karena ada semacam akad. Apa? Akad. Dan istriku pun kena ada nafkah dariku. Kalau saya tak beri nafkah, istri saya boleh report saya ke polis. Suami saya tak beri saya nafkah, saya nak minta cerai. Boleh semacam itu. Apakah hubungan Anda dengan Allah semacam itu? Maknanya kalau Anda beribadah, Anda boleh komplain kepada Allah dan memaksa Allah untuk memasukkan Anda ke dalam surga. Apakah hubungan antara ibadah Anda dan surga adalah hubungan harga dan barang? Sekiranya Anda memberikan, kalau Anda beli watch ini, Michael Kors, Anda beli, berapa ini? 300 ringgit, Anda beli. Kalau penjualnya tidak memberikan barangnya, macam mana? Uangnya sudah dia terima, tapi jamnya tidak Anda terima. Apa yang Anda perbuat? Anda boleh marah, kenapa? Karena jam ini adalah hak saya. Karena saya sudah membelinya. Apakah surga adalah hak Anda yang sudah Anda beli dengan ibadah Anda? Tak, itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faqbalha minhi ya Rabb. Faqbalha minni bifadlika wa ihsanik wa azil hijabal ghaflah an qalbi ya Rabb. Dan dengan sholawat Nabi ini hilangkanlah hijab, penutup kelalaian. Kelalaian itu menutup, penutup kelalaian daripada hatiku. Waj'alni min ibadikas sholihin ya Allah, dan jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma zidhu syarafan ala syarafihi alladhi aulaitahu wa izzan ala izzihi alladhi a'taitahu. Ya Allah, berikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemuliaan di atas kemuliaan yang sudah Engkau berikan, dan keutamaan dan kebaikan daripada kebaikan yang sudah Engkau berikan kepadanya. Wa a'li maqamahu fi maqamatil mursalin wa darajatahu fi darajatin nabiyyin ya Rabb. Tinggikanlah makomnya beliau di makam kenabian dan kerasulan yang paling tinggi ya Allah. As'aluka ridhaka wal jannah ya rabbal alamin ma'al afiyah fid dini wa dunya wal akhirah ya Rabb. Aku meminta kepadamu, aku meminta ridhomu ya Allah, dan surga ya Allah. Jangan Engkau meridhoi aku tapi Engkau masukkan aku ke neraka, atau Engkau memasukkan aku ke surga tapi Engkau tak ridho kepadaku. Apa guna? Engkau pilih mana? Pilih ridho atau masuk surga? Jangan suruh pilih, nak dua-duanya. Nak dua-duanya. Dulu ada sahabat, matanya ketika berperang, matanya itu terlepas. Datang ke Rasulullah dengan membawa matanya. Ya Rasulullah, ini mata saya macam mana? Rasulullah cakap, engkau aku beri pilihan. Aku kembalikan matamu, tapi nanti penglihatanmu di surga biasa. Tapi kalau
Aku tak kembalikan matamu, engkau sabar. Aku jamin engkau masuk surga, dan aku jamin penglihatanmu di surga menjadi penglihatan yang paling baik. Engkau pilih yang mana? Pilih dua-duanya ya Rasulullah. Sembuhkan mataku dan masukkan aku ke dalam surga. Rasulullah tertawa saja lama ini. Tak apa-apa, yang namanya ibadah, Anda kena rakus. Anda tidak boleh sama sekali mendahulukan merasa cukup dalam ibadah, tawadhu di dalam ibadah. Tak boleh, itu hukumnya makruh. Saya beri contoh ya. Banyak orang itu di masjid, shaf, tiba-tiba ada orang keluar daripada shaf karena mungkin wudhunya batal atau apa. Akhirnya shaf ini ada ruang satu. Nanti ada Kak Meme, sila. Tak boleh macam itu. Kena Anda yang maju ke situ. Anda tidak boleh mempersilahkan orang lain. Kenapa Anda mempersilahkan orang lain? Ini adalah pahala. Engkau merasa pahala engkau sudah cukup kah? Engkau kuat dengan api neraka kah? Tak nak masuk surga kah? Karena itu kalau ada ruang untuk beramal ibadah, Anda kena rakus. Tidak boleh Anda mendahulukan orang lain atau merasa cukup di dalam perkara pahala. Di dalam perkara dunia, Anda kena merasa cukup. Anda kena mendahulukan orang lain. Di akhirat tak boleh macam itu. Kalau memang ada pilihan sembuh mata dan masuk surga, kenapa Anda nak pilih salah satu? Anda kena pilih dua-duanya. Rasulullah hanya tertawa, matanya diamik, suruh insya Allah engkau akan masuk surga. Dapatkan akhirnya. Coba kalau pilih salah satu, susah kan? As'aluka ridhaka wal jannah ya rabbal alamin. Ma'al afiyah. Ada sehat, ada afiyah. Itu berbeza. Biasanya para orang itu mengatakan sehat itu untuk badan, afiyah itu untuk jiwa. Biasanya macam itu. Ma'al afiyah fid dini. Ya Allah, semoga jiwaku baik di dalam agama. Saya tidak terkontaminasi, saya tidak tercemar dengan akidah-akidah yang sesat. Saya tidak tercemar dengan akidah-akidah yang tak betul, dengan ajaran-ajaran yang terpesong. Wadunya, hati saya ini tidak selalu. Memang saya ini kena bekerja, tapi saya tak nak hidup saya hanya untuk bekerja saja. Tak ada agamanya. Fidini wadunya wal akhirah wal maut alal kitabi wal wasunnah. Ini yang paling penting. Anda meninggal dalam keadaan Anda beriman kepada kitab wasunnah. Bukan hanya itu, wal jamaah. Meninggal dalam keadaan Anda beriman kepada ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah, Malaysia ini tak kurang pasal itu. Setiap ceramah pasti tentang membicarakan ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, dan jauhkanlah kami dari akidah-akidah yang sudah difatwa sesat, gitu kan? Seperti Syiah pasti disebutkan. Wahabi disebutkan di sini. Dan Wahabi disebutkan pula di Selangor, tak selalu. Saya tengok di Negeri Sembilan disebutkan pasti. Akidah-akidah yang terpesong seperti Wahabiyah. Kalau Syiah dimanapun pasti disebutkan. Betul itu. Wal mautu alal kitabi wasunnati wal jamaah. Itu sesuatu yang paling penting. Karena ditentukan ketika Anda mati. Wa na'udzubillah, sebelum mati tiba-tiba Anda menjadi Syiah. Na'udzubillah. Alal kitabi wa sunnati wal jamaah wa kalimati syahadah. Dan ketika aku meninggal ya Allah, jadikanlah akhir kalimat yang keluar daripada mulutku adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada satu orang itu ustadz selalu mengajar, dan setiap mengajar itu pasti di akhir kelasnya beliau membawakan hadis, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang keluar daripada mulutnya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk
surga. Terus seperti itu. Akhirnya dia mengajar, kemudian dia mengatakan, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah, mati. La ilaha illallah, mati. Kemudian tiba-tiba ada terdengar suara, dakhalal jannah, masuk surga. Kenapa? Karena Anda itu akan meninggal bagaimana Anda hidup. Benar itu. Bagaimana Anda hidup, begitulah Anda akan meninggal. Orang yang suka arak, dia akan meninggal dalam keadaan minum arak. Naudzubillah. Wal mautu ma'al afiyah fid dini wa dunya wal akhirah wal mauti alal kitabi wa sunnati wal jamaah wa kalimati syahadah min ghairi tabdilin wa taghyir, tanpa ada dirubah-rubah ya Allah. Sekarang ini banyak yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Wahabi pun mengaku ahli sunnah wal jamaah. Banyak yang mengaku. Karena itu para habaib, min ghairi tabdilin wala taghyir, tanpa ada dirubah-rubah ya Allah. Tanpa ada dirubah-rubah. Waghfirli martakabtuhu bifadlika wa ihsanik. Ya Rabb, ampuni dosaku karena rahmatmu ya Allah, bukan karena aku bertaubat ya Allah. Taubat ini hanya wasilah. Aku bertaubat pun kalau rahmatmu tak turun, dosaku tak akan diampuni. Ampunilah dosaku karena rahmatmu ya Allah. Aku ini bertaubat hanya karena aku nak rahmatmu turun ya Allah. Karena engkau menyuruh kepada kami, barang siapa nak dihapuskan dosanya, bertaubatlah. Bukan karena taubat itu adalah sebab yang mewajibkan engkau menghapus dosaku ya Allah. Tak ada macam itu. Aku ini meminta, aku ini bertaubat karena aku nak rahmatmu ya Allah. Tetap aku masuk surga karena rahmatmu. Aku masuk neraka karena keadilanmu ya Allah. Kalau engkau nak sebaliknya, niscaya kami ini semua akan masuk neraka. Apa ayatnya itu? Wa may yamliku minallahi in arada ayyuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Siapa yang boleh halang Allah kalau Allah menginginkan nak menghancurkan Isa Al-Masih dan emaknya Siti Maryam dan semua yang ada di bumi. Yang soleh nak dihancurkan, yang jahat pun nak dihancurkan. Siapa yang boleh halang? Siapa yang boleh halang? Tak cukupkah gempa-gempa itu? Tak cukupkah tsunami itu? Ketika datang tsunami, tak kisah yang soleh, tak kisah yang toleh. Ada soleh, ada toleh. Toleh itu lawannya soleh. Tak kisah yang soleh dan toleh, semuanya habis. Oh, saya soleh, engkau tak boleh hancurkan saya. Saya tak kisah. Engkau nak soleh, engkau nak toleh. Kalau saya nak, semua boleh hancur. Karena itu orang soleh itu lebih takut kepada Allah. Benar, Suf. Orang yang soleh itu lebih takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka paham Allah tak wajib untuk selesaikan dia. Allah tak wajib untuk masukkan dia ke dalam surga. Mereka lebih takut kepada Allah. Orang-orang yang tak tahu Allah, mereka selisa-selisa saja. Biasa. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha apalagi? Arhamur rahimin. Terus orang-orang soleh tak macam itu. Paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda soleh, semakin Anda takut kepada Allah. Kenapa? Karena Anda tahu bagaimana Allah itu berbuat. Orang yang toleh tak takut kepada Allah. Karena itu kan di dalam apa? Wiridnya Imam Haddad. Ya Allah, inni akhafu minka. Aku takut kepadamu. Wa akhafu mimman yakhafu minka. Aku takut daripada orang yang takut kepadamu. Wa akhafu mimman la yakhafu minka. Dan aku takut kepada orang yang tak takut kepadamu. Kepada engkau takut. Kepada orang yang takut, aku juga takut. Kepada orang yang tak takut, aku juga. Loh, orang kalau tak takut kepada Allah, semua dia boleh buat. So, tengok, orang soleh itu kepada Allah takut. Kepada orang soleh yang lainnya juga takut. Kepada orang yang jahat juga takut. Semakin dia soleh, semakin dia takut.
Waghfirli martakabtuhu bifadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini niat kena dihafal. Ini niat kena dihafal. Kalau tak boleh hafal, tulis saja. Tulis di bilik atau di mana, tulis. Nanti kalau nak bersolawat tinggal dibaca. Tinggal dibaca. Insya Allah sekali solawat pahalanya akan banyak. Tak macam orang-orang biasa bersolawat. Iya, sila. Baca tadi dalam bahasa Arab. Dalam buku ini bahasa Melayu. Boleh. Bahasa Melayu pun dianggap apapun bahasa. Apapun bahasa. Allah itu bukan orang Arab. Allah itu bukan orang Arab. Anda boleh berdoa dengan apapun. Cuma kalau Anda menggunakan bahasa Arab, better. Itu saja. Saya tak bisa bahasa Arab. Nih, siapa? Kita tidak wajib berbahasa Arab kecuali di sholat. Itu saja. Membaca Al-Fatihah kena bahasa Arab. Tak boleh dengan bahasa Melayu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ada satu orang mu'alaf dulu boxer di Malang apa di mana lupa saya. Tidak ada Jawa Timur. Membuat pemahaman baru dalam Islam. Apa? Sholat boleh menggunakan bahasa Indonesia. Benar. Akhirnya oleh kepala fatwa ditangkap. Apa? Dalilmu apa? Katanya. Afala ta'qilun? Engkau tak berakal kah? Engkau yang tak berakal. Engkau yang tak berakal. Tak boleh. Sholat itu sudah oleh Allah dibuat macam ini. Hanya sholat yang kena Anda menggunakan bahasa Arab. Engkau nak doa dengan apapun terpulang. Tapi jelas yang lebih afdol adalah doa yang disebutkan oleh Rasul, yang ada di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Itu yang afdol karena sudah ada di Al-Quran, ada di dalam hadis, itu yang lebih afdol. Orang tak pernah baca Al-Quran, tak pernah baca hadis, doanya memakai bahasa Melayu, tak apa-apa. Saya pernah ceramah, tengok doanya itu dengan bahasa Jawa. Ya Allah cukupono luberono. Benar tuh, ini bahasa Jawa, doa. Mereka macam menyanyi dengan berdoa, tak apa-apa, silahkan. Daripada engkau menyanyi dangdut, better engkau menyanyi doa ini. Ya Allah cukupkanlah. Jangan sampai aku meminta. Bukan hanya cukup ya Allah. Luberono, berarti lebihkanlah ya Allah. Berasnya, karena beras itu yang paling vital. Ada ulam, ada ikan. Kalau ada beras macam mana? Perut akan kenyang. Tak apa Anda nak berdoa dengan bahasa Melayu free. Nak bahasa Inggris, oh my God. Tak apa, silahkan. Allah itu bukan orang Arab, atau bukan orang Mat Saleh, atau bukan orang Nusantara. Sila nak doa dengan apa saja. Nah, tanya lagi. Oke, sekarang kita akan masuk niat yang setelahnya. Niyatu hizbil Quran wa tadarusihi fil masjid. Apa itu hizib? Nah, di situ apa translate-nya? Hizib. Niat apa di situ? Seharusnya seperti itu, cuma hizib ini bukan itu. Ada yang pernah masuk kelas tahfidz, puan-puan? Tak ada yang pernah. Jadi hizib itu macam ini. Orang-orang melingkar. Halakah? Aywa. Kemudian, tapi hizib ini beza. Jadi biasanya orang-orang yang sudah pandai Al-Quran, ini baca, berhenti, yang sampingnya langsung sambung terus. Di Hadramut, di Tarim ada macam itu. Namanya di Masjid Segaf. Itu pukul 2 malam, pukul 3 malam, orang-orang yang hufat berkumpul semua, yuhazibun. Yuhazib maknanya mereka melingkar, membuat lingkaran, dan semua itu tuh hufat semua. Baca, teruskan, baca. Tak tahu anta dapat yang mana, tak tahu. Mungkin anta dapat yang juz 3, juz 4, tapi semuanya confident, semuanya hafal semua. Itu namanya hizib.
Biasanya hizib itu hanya untuk orang-orang yang sudah hufaz. Saya ini termasuk orang yang fail di dalam hafal Al-Quran ini, benar. Yani sekarang yang saya sesalkan di dalam, setelah saya belajar lama, itu saya tak boleh hafal Al-Quran. Nanti kalau ada anak-anak, hafid dahulu. Tapi jangan cuma hafid saja, setelah hafid 2 tahun langsung sekolah. Karena kalau hafid saja, Anda tak akan boleh buat apa-apa. Yakni paling banyak hanya menjadi imam masjid. Tapi Anda kena boleh setelah hafid tafsir. Nah, itu best. Karena ketika Anda nak belajar tafsir, bukan hanya tafsir, nanti nahwunya, sorofnya, fikihnya, ininya, baru belajar tafsir. Nanti setelah tahfidz belajar fikih, setelah tahfidz belajar akidah, macam itu. Tahfidz itu pembantu, dia bukan maksud. Dia bukan maksud. Dan syarat menjadi ulama yang best itu memang hafidz Quran. Memang hafidz Quran. Saya banyak punya guru-guru saya itu, banyak yang Qurannya tak hafal. Karena memang menghafal Quran ini jihad. Jihad. Menghafalnya mudah, Puan. Menjaganya yang susah. Jaga setiap hari kena 2 juz, 3 juz. Satu hari kena 1 jam Anda kena dengan Al-Quran. Penat juz itu, kena istiqomah. Bila-bila penat, bila-bila mengantuk, bila-bila ini, istri bebel, anak bebel, semua bebel. Tapi tak, Al-Quran kena Anda khususkan waktu. Siapa yang boleh macam itu? Siapa yang boleh macam itu? Orang-orang Nusantara kena Al-Quran dahulu. Kalau saya punya guru namanya Syekh Muhammad Amin Ashinkiti, salah satu guru-guru saya, mengatakan bahwasanya kami di Shinkiti itu adalah Afrika sana. Kami ketika anak kecil, kami tak menyuruh mereka menghafal Al-Quran, tapi menghafal nahwu, lagu-lagu nahwu itu. Jadi mereka kena cinta kepada bahasa Arab dahulu. Setelah cinta kepada bahasa Arab, baru menghafal Al-Quran. Itu jangan, kalau orang-orang Nusantara terlampau lama itu. Terlampau lama. Kita ini sudah terlampau banyak mall. Terlampau banyak mall. Terlampau, sudah ada ini loh, setan ini satu ini. Benar ini setan, ini setan ini. Rata-rata orang-orang itu fail sebab ini, handphone, WhatsApp, Facebook ini, fail sebab ini. Belajar 30 menit belakang ini macam panas. Tapi ketika tengok Facebook 2 jam, 3 jam tak terasa, tak terasa sama sekali. Memang setan ini. Salah satu syarat utama untuk belajar menjadi ulama sukses, jangan beri handphone kepada anak. Jangan beri handphone. Anda kena berjihad. Emak kena berjihad, anak pun kena berjihad. Kalau dari awal anak Anda berikan handphone, Anda nak taruh di tempat paling ujung dunia, tak akan berhasil. Benar itu, akan berhasil. Akan pulang sama saja. Kenapa? Karena setiap hari call, iya mak, maknya sakit sikit, mak sakit. Terfikir anaknya, ya Allah mak saya sakit. Benar macam itu. Untuk apa? Anaknya terfikir, boleh sembuhkan maknya kah? Tak boleh sembuhkan maknya. Biarkan. Maknya nak mati kah, maknya nak sakit, biarkan. Tapi yang penting anak ini berhasil. Memang macam itu. Nanti anak ini berhasil, dia akan boleh untuk angkat emaknya di surga. Memang macam itu, kena berjihad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf dulu ketika belajar macam itu. Dulu kan tak ada WhatsApp. Itu kan WhatsApp kan dulu kan. Jadi beliau itu datang surat. Di tempatnya ada surat diberikan oleh kepala pesantren. Ini ada surat dari rumah, tak dibuka, diletak. Datang lagi diletak. Terus sampai dia selesai belajar, macam ini suratnya. Tak dibaca, dia menuruti perintah gurunya. Ada surat daripada rumah, jangan kau baca. Biarkan. Dia menurut, sampai segini suratnya. Tak dia baca. Akhirnya, sudah selesai kelas, 10 tahun, 15 tahun selesai semua. Gurunya cakap, sekarang kau buka surat-suratmu, engkau baca.
Pertama, engkau mendapat adik baru. Benar. Macam ini, engkau keponakan baru. Ayahmu meninggal, adikmu meninggal, terus sampai tersisa maknya saja. Menangis dia, katanya gurunya, aku beri waktu satu minggu, menangis sampai puas. Sekarang kau menangis boleh sampai puas, tapi engkau pulang, orang tuamu di akhirat bangga. Sof tengok anakku. Orang tuamu di akhirat bangga, engkau sudah menjadi habib besar. Engkau memberi syafaat kepada orang tuamu. Coba ketika engkau belajar, engkau buka, ayahmu mati. Kira-kira apa yang terjadi? Dia kembali. Kalau engkau kembali, ayahmu boleh hidup balik lah kah? Boleh hidup balik ayahnya? Tak boleh hidup balik. Engkau kembali, engkau tak kembali, ayah tetap mati. Betul engkau belajar jadi habib besar, malah engkau boleh mengangkat derajat ayahmu. Memang saya cakap, handphone ini setan. Ini iblis ini saya bilang ini. Benar, so. Rata-rata orang-orang itu fail sebab ini. Niyatu hizbil Quran wa tadarusuhu. Kalau tadarus maknanya apa ya? Tadarus itu saya baca kepada Kak Meme. Kak Meme dengarkan. Dia akan mengambil faedah dari mana cara bacaan saya. Kan bismillah. Bagaimana memnya, lamnya, haknya. Nanti ini huruf isti'la atau bukan isti'la. Terus macam ini. Macam mana? Yang benar la atau lo. Memang macam itu. Qiraat memang macam itu. Jadi orang Kak Meme istifadah, ambil faedah daripada bacaan saya, nanti saya diam. Ganti ya Kak Meme yang membaca. Saya pun istifadah, ambil faedah daripada bacaan orang lain. Itulah yang namanya tadarus. Itulah yang dilakukan oleh Rasul kepada malaikat Jibril. Tadarus, Rasulullah baca, malaikat Jibril dengar. Nanti kalau ada yang salah dibetulkan, ini kurang panjang, caranya macam ini, terus macam itu. Biasanya tadarus itu bukan untuk hufaz, hizib untuk hufaz. Inna hilakad dzikir min a'dhami ma yubhi bihillah wa malaikatuhu. Sesungguhnya hilakud dzikir apa? Halakah. Ini cakapnya halakah ya? Halakah. Antum tahu tak apa maknanya halakah? Halakah itu bulat. Karena biasanya orang membentuk halakah itu bulat. Jadi orang kalau duduk membuat apa? Bulatan. Di ribat tarim biasanya tidak dikatakan kelas tapi halakah. Ini halakah kitab Muqaddimah Hadromiyah. Ini halakah kitab Safinah. Kenapa? Karena murid-muridnya itu memutari gurunya. Jadi membentuk macam bulatan. Subhanallah, Sof. Bulat ini adalah bentuk yang paling best. Benar itu. Bentuk yang paling best. Bulat. Karena itu kan bumi bulat, planet juga bulat. Kalau saya cakap pasal bulat nanti pening lagi. Karena memang bulat itu bentuk yang paling best. Para filosof mengatakan bulat itu ada sesuatu dalam bulat. Benar itu, bulat. Inna hilakad dzikir min a'dham, bahwasanya halakah-halakah zikir itu di antara hal yang paling bisa untuk dibanggakan oleh Allah dan malaikatnya. Wa inna tilawatal Qur'an wa tadarusahu min ahammil ibadat allati yataqarrabu bihal abad ila maulah. Dan bahwasanya membaca Al-Qur'an, membaca secara sendiri dan tadarus itu di antara amal ibadah yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada ihtammas salafu wal khalafu min salihi hadhil ummah bitartibi huzubil Qur'an wa imaratil masajid bidzalik. Karena itu
para salaf itu, para habaib yang ada di Tarim itu sangat suka untuk apa ya? Mengatur hizib. Hampir di semua masjid Tarim itu pasti ada hizib. Jadi kalau Anda biasanya setelah sholat maghrib menunggu isya itu pasti ada budak-budak kecil hizib Quran, tadarus Quran, mengaji Al-Quran. Rata-rata majority mengaji Al-Quran itu antara maghrib dan isya. Memang macam itu. Di masjid mana-mana seperti itu. Dan memakmurkan masjid dengan membuat banyak hizib Quran. Wa yambagi likulli mu'minin huduru hadhil huzub bi niyatin shalihah taqarrabu biha ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan seyogyanya kalau Anda tengok ada hizib Quran di masjid, hadirlah. Jangan cuma tengok hizib Quran, duduk selfie pergi. Kan banyak kan? Untuk biar terlihat soleh, duduk sekejap selfie. Alhamdulillah hadir hizib Quran, padahal 1 menit saja hadir. Kemudian pergi hanya untuk tunjukkan bahwasanya saya ini hadir hizib Quran. Jangan hadir, ikut membaca. Bukan cuma hadir untuk selfie saja. Wallah dunia Anda tengok dunia ini sudah pelik sudah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau Anda datang ke hizib Quran, datanglah dan berniatlah yang banyak, karena hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Falyanwil mu'min bihuduri hizbil Quran, dan hendaklah seorang mukmin itu ketika datang hizib Al-Quran, dia berniat yang pertama menghidupkan sunnah salafus soleh. Sudah tak tahu ya, di Malaysia masih adakah hizib Quran ini setiap antara maghrib dan isya? Banyak. Biasanya antara maghrib dan isya ceramah saja. Ada ceramah agama. Oke lah, tak apalah. Daripada tak ada apa-apa. Para habaib Tarim ceramah agama bukan antara maghrib dan isya. Mereka antara maghrib dan isya itu confirm membaca Al-Quran sudah. Dulu itu masih kira-kira tahun 90. Tak ada cita budak-budak muda-muda macam saya umur 25, 30 tahun keluar daripada masjid daripada rumah kecuali ke masjid waktu maghrib. Kalau ada di pasar waktu maghrib, wow, esok sudah emak ayahnya pasti marah. Anda tengok sekarang maghrib ke LCC itu penuh, mall-mall itu penuh. Sudah macam tak ada apa namanya, tak ada ghirah di dalam diri kita. Antara maghrib dan isya itu waktu yang mulia, Sof. Allah mengatakan di antara sifatnya orang yang baik, orang yang soleh, tatajafa junubuhum anil madaji. Tidak tidur ketika maghrib. Maknanya mereka itu berzikir ketika maghrib. Bukan Anda itu kemana namanya? Ke mall. Saya nak sholat maghrib, kemudian ke Melawati Mall. Saya nak sholat maghrib, saya nak ke Sunway Mall. Tak ada macam itu. Dulu saya pernah sekali masih kecil, umur 19-20 tahun lah. Maghrib saya nak ke pasar. Subhanallah, terserempak dengan ustadz. Tak jadi, saya patah balik. Takut. Benar, takut. Nak ke pasar maghrib itu takut terserempak dengan Ustadz nak ke pesantren, saya nak ke bukan ke mall. Di Hadramut tak ada mall. Pasar sana Hadramut tak ada mall. Ustadz nak ke pondok, saya nak ke pasar. Terserempak, saya patah balik. Karena untuk penuntut ilmu ke pasar maghrib itu suatu yang tak elok lah. Benar itu, Sof. Sekarang tak ada, semuanya pun elok. Semua pun elok. Ada masjid surau lepas isya baca Al-Mulk. Hah? Baca surah Al-Mulk. Berapa masjid? Sini pun buat, alhamdulillah.
Benar, lama-kelamaan akan banyak. Karena itu harus ada yang namanya hizib. Khusus antara maghrib dan isya baca Al-Quran. Itu saja. Itu boleh apa namanya? Boleh rajin, boleh konsisten. Yes. Sekejap saja 40 menit sebenarnya. 40 menit. Jadi waktu maghrib dan isya itu tidak hilang begitu saja. Karena itu adalah waktu yang paling afdol. Imaratul masjid wal i'tikaf fihi. Dan kalau Anda nak hizib kan di masjid, berniatlah untuk i'tikaf dan memakmurkan masjid. Dikatakan dulu itu di Tarim itu ketika maghrib dan isya macam ada apa? Mendengung. Kenapa? Terlampau banyak rumah dan masjid yang berhizib. Benar itu, berhizib. Itu dulu. Sekarang sudah tak. Taksiru sawadil mukminin, dan berniat memperbanyak jamaah muslimin. Wa tasji'uhum ala imaratil masjid wa tilawatul Qur'anil Karim, dan mensupport mereka. Jangan malu kalau nak tadarus, teman engkau banyak. Ayo kita buat squad tadarus. Pasukan tadarus. Kerjanya hanya tadarus dari masjid ke masjid. Hari ini Masjid At-Taqwa, esok Masjid Asyakirin, esok Masjid Al-Ikhlas, terus macam itu. Kerja hanya menjadi apa? Tadarus. Squad tadarus. Wa hifdzul waqt. Menjaga waktu, biar waktu ini tak hilang. Benar, Anda kalau tak gunakan antara maghrib dan isya itu untuk tadarus, hilang, Suf. Yang adanya tadar Facebook, bukan tadarus. Buka Facebook, buka ini, buka YouTube, sampai tiba-tiba sudah adzan isya. Tak ada guna sudah, tak ada guna. Wa imaratihi bil amali soleh, memakmurkan waktu dengan amal soleh. Wa musa'adatu ghairi fi hifdzil Qur'an wa ti'at bi kalamillah, dan membantu orang lain. Ini kawan saya kalau baca sendiri macam tak serono, okelah kita tadarus. Sesuatu yang tak apa ya? Dulu kami itu di pesantren, tak serono. Makan tempe macam ini, makan tahu. Kalau ada daging pun sedikit saja. Di rumah daging besar, sedap. Di pesantren tak macam itu. Tapi karena kita tengok orang banyak semacam itu, akhirnya hati itu senang. Kalau sendiri, menderita sendiri, susah. Menderita bersama-sama, serono. Benar macam itu. Menderita bersama-sama serono. Pening sendiri tak serono. Pening bersama-sama, akhirnya peningnya macam 27 kali pening. Pening berjamaah, sama. Kalau Anda membaca Quran sendiri itu susah, ajak orang lain untuk membaca Al-Quran. Akhirnya itu serono karena banyak orang, banyak orang. Wal istifadah minal istima'. Kemudian Anda itu mengambil faedah daripada mendengar. Loh, kalau Anda mendengar, 30% orang di dunia belajar dengan mendengar, bukan dengan melihat. Ada kan mendengarkan ceramah dan membaca kitab. 30% daripada orang belajar dengan apa? Mendengar. Maknanya kalau saya mendengar bacaan orang, saya boleh belajar dengan cepat daripada saya belajar sendiri. Wa taqwiyatu rawabitil ukhuwah bainal mu'minin, mengkuatkan ikatan ukhuwah, persaudaraan di antara orang mukmin. Ini kawan saya ketika itu ini, kawan saya tadarus, kawan saya apa? Tadarus. Akhirnya nanti buat tadarus kuat ini umrah bersama-sama, haji bersama-sama, semakin kuat rawabit ini. Wa ihya'ul lail in kanat qira'ah lailan, kalau tadarusnya itu malam, sekalian menjadi ihya'ul lail. Wa ta'dhimu ma 'azzamallah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Wa tarsihu hifdzil Qur'an liman lam yahfadhu wa isma'uhum lahum. Begitu pula tadarus dan hizib ini, kalau dia itu belum hafal Al-Quran, dia akan tersupport untuk menghafal Al-Quran. Kalau dia sudah hafal,
hafalannya semakin kuat. Karena yang namanya hizib itu tidak melihat Al-Quran. Subhanallah, menghafal Al-Quran itu memang susah memang. Dia tak macam menghafal yang lain. Menghafal komik serono. Menghafal Quran ini susah. Dulu saya sempat hafal 10 juz, tapi sudah habis, tak tahu kemana itu. Hilang semua. Memang kenapa namanya? Kena diulangi. Huduru majlisi tahuffuhul malaikah, dan berniat juga untuk hadir majelis yang dinaungi oleh malaikat. Ziyadatul iman bisama tilawah, menambah iman. Bagaimana menambah iman? Kalau Anda mendengar tilawah Al-Quran, semangat Anda beribadah akan semakin kuat. Idkhalul bashir wasurur alal ikhwan. Dan kalau subhanallah kan ada orang itu bacanya salah-salah. Akhirnya ada yang bacanya itu lucu, ada yang funny. Ada orang itu tak boleh cakap sin, cakapnya tak. Dia tak boleh cakap shot, tak boleh cakapnya fot. Dinaf. Ada macam itu. Anda kalau dengar, Anda kan tertawa, hati juga senang. Karena akan banyak hal-hal yang benar, berkumpul dengan kawan itu senang, hati itu senang. Karena ada orang yang berbeza dengan kita menghargai perbedaan. Kita mulai tahu ada orang yang cakap roh tak boleh cakapnya lam. Ihdinas silotol mustaqim. Ada macam itu. Oke. Tanwirul qalb, mencahayakan hati, menerangi hati. Wasyarhus sadr, membuat dada itu lapang. Dada itulah lapang. Kalau ada orang itu marah kepada kawannya kan dada ini macam sempit. Kan kalau banyak orang tuh kalau marah nafas susah. Apa itu namanya? Sesak napas. Sesak napas itu bahasa Arabnya dhiqus sadr. Dadanya itu sempit. Karena dadanya sempit, udara tak boleh masuk. Akhirnya kalau Anda membaca Al-Quran, dada itu semacam lapang. Akhirnya Anda kalau bernapas, semua oksigen habis. Yang lain-lainnya tak boleh bernapas. Syarhus sadar wal ajr wa thawab awala tilawatil Quran wal istima' lahu waliman arsyadahu wa anah. Mendapat pahala untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran, dan memberi pahala kepada orang yang menunjukkan. Kak Meme, sof di situ ada yang hizib, sila hadir. Kak Meme hadir karena saya beritahu, saya mendapat pahala. At-ta'arrud li rahmatillah wa nafahatihi an-nazilah inda dzikrillah. Begitu pula at-ta'arrud, mendapatkan rahmat Allah yang turun ketika berzikir kepada Allah. Wal istima' lil ayatil mudzakkirah bidaril akhirah tahfizan lil amali sholeh. So, tengok. Dan mendengar ayat-ayat yang menyebutkan tentang amal yang soleh. Mendengar ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga dan neraka, agar kalau kita dengar, semangat kita akan semakin tinggi. Anda kena tahu ya, sifat surga dan neraka itu disifati dengan apa yang Anda tengok di surga, apa yang Anda tengok di dunia. Macam itu. Tadi pagi itu saya mengajar di TTDI tafsir suratul Ghasyiyah. Apa? Ketika mensifati surga, wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah
Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air, dari mata air yang mengalir. Yang mana mata air ini berasal daripada bermacam-macam rasa. Ada mata air madu, ada mata air susu, ada mata air arak. Arak itu haram di dunia, halal di surga. Ada air kosong, saya tak suka, saya kena teh tarik. Boleh, Anda boleh cari mata air yang teh tarik. Cuma teh tarik itu tak semua suka. Orang Indonesia tak suka teh tarik. Orang Arab pun tak suka teh tarik. Karena surga itu bukan hanya milik orang Melayu. Karena itu disebutkan perkara-perkara yang sedapnya itu untuk semua orang. Madu, adakah yang tak suka madu? Semua pasti suka madu. Semua pasti suka susu. Semua pasti suka air kosong. Pasti suka. Tapi apakah di surga ada nasi lemak? Ada, cuma tak disebutkan karena tidak semua orang suka nasi lemak. Terus fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Ada katil-katil yang tinggi, ada istana-istana. Loh kan macam Anda kalau tengok, dahsyat ya, banglonya ini besar sangat. Siapa orang yang tak suka tinggal di banglo yang besar? Siapa yang tak suka? Pilih mana? Rumah kecil apa banglo besar? Pasti semua orang kan banglo yang besar. Kan itu disebutkan banglo yang besar. Kalau perempuan, suami-suami yang handsome. Kalau laki-laki, istri-istri yang cantik. Jelas semua orang itu pasti suka yang perempuan, suka yang handsome. Laki-laki suka yang pasti macam itu. Saya tak suka yang cantik, saya suka yang buruk rupa. Anda sakit Anda. Anda sakit, Anda kena ke dokter. Minum obat. Benar itu. Nah, saya tak suka. Saya tak tahu. Memang surga itu disifati dengan hal-hal yang biasanya orang itu suka, bukan hanya orang Arab. Cuma kenapa diturunkan dengan bahasa Arab? Karena orang Arab itu yang paling normal. Maknanya kalau orang Arab suka, semua suka. Orang Arab suka, semua suka. Dulu seperti itu. Sekarang sudah tak. Sudah sedikit berbeza. Dulu macam itu, orang-orang Quraisy macam itu. Apa yang disukai oleh orang Quraisy macam itu. Karena itu kan makanan di antara yang haram adalah makanan yang menjijikkan. Walaupun tidak ada hadisnya, tapi kalau itu menjijikkan, itu haram. Kalau orang menjijikkan itu bagaimana? Yang dinilai jijik oleh orang Arab yang normal. Macam itu, Suf. Yang dinilai jijik. Oke, ada sebagian orang itu makan katak, kodok. Jijik tak? Beberapa orang tak jijik. Orang-orang Melayu kan, apa katak jijik? Paham ya? Jadi kalau tidak ada dalilnya, Anda tengok orang Arab, jijik apa tak? Kalau itu jijik, maknanya ini haram. Karena bukan orang Arab sekarang loh ya, orang Arab yang dulu. Karena orang Arab zaman dahulu itu jiwanya bersih. Kalau mereka jijik terhadap sesuatu, ada apa itu namanya? Snail. Siput. Ada siput yang di sawah-sawah itu. Ada yang makan di sini siput? Hah? Orang Arab tak makan itu, Orang tak makan itu. Banyak yang majority mengharamkan itu. Kenapa? Karena menjijikkan. Memang seperti itu. Dobitnya seperti itu. Ma'rifatu ni'amillah alaina indastima'il ayat al-muta'alliqah bidzalik. Dan kalau ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada kita ini ingat engkau ini sehat, engkau ini bersatu. Alhamdulillah di Malaysia ini ada 3 bangsa, satunya Melayu, China, orang India, tapi tetap satu negara. Di negara lain boleh begaduh. Alhamdulillah. Indonesia walaupun banyak bangsa tapi tetap bersatu. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Dulu begaduh, sekarang bersatu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau ada ayat-ayat yang berkaitan tentang nikmat ada diri kita akan ingat, bersyukur. Wa tafakkur fi mu'jizatil Qur'an wa adhamatihi, berpikir tentang keagungan Al-Qur'an. Macam mana ya orang yang tak bisa baca dan tulis, namanya Muhammad, tak boleh baca dan tulis, bisa membawa buku namanya Al-Qur'an, yang orang yang paling pandai baca dan tulis pun mereka berkongsi tak boleh challenge. Kok bisa? Terus berpikir. Ad-dukhul fi ahlillah wa ahlil Qur'an. Anda berniat untuk menjadi keluarga Allah dan keluarga Al-Qur'an. Ar-rif'ah wal irtifa' bi kalamillah. Dan Anda berniat untuk menjadi tinggi dengan Al-Qur'an wa tartilul Qur'an wa tajwiduhu. Anda berniat untuk tartil. Tartil itu membaca Al-Qur'an tapi dengan hurufnya itu tampak. Bismil. Jadi antara ba, sin, mim itu jangan Anda Jangan Anda masuk-masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Tartil itu idhahul huruf. Setiap hurufnya kena tampak. Setelah tampak, makhorijul hurufnya harus benar. Roknya tak boleh cakap tak boleh. Sifatnya rok itu tidak boleh terulang. Jadi selain Anda menyebutkan rok, makhorijul hurufnya harus benar. Dulu kami itu exam kitab Minhaj di Rubatarin, kitab fikih paling tinggi. Salah satu soalnya itu silahkan baca Al-Fatihah kepada cikgu. Kita sudah tua lah, sudah berjenggot. Suruh baca Al-Fatihah, masih banyak yang salah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alamak. Benar, ada yang mem nunnya itu diganti apa? Mim. Ada. Iyyaka na'budu. Alamak saya bilang. Na'budu. Cakapnya na'budu. Hei, na'budu. Bidu. Bodoh engkau ini saya bilang. Saya bilang bodoh engkau ini. Orang-orang banyak yang makhorijul hurufnya tak betul. Wa tafarruq min asghali dunya, mengkosongkan diri daripada perkara-perkara dunia. Sudahlah membaca Al-Qur'an saja. Wal itmi'nan bi dzikrillah, tenang dengan berzikir kepada Allah. At-tahassun minasyayatin wal maradah, membentengi diri daripada setan dan jin-jin yang membangkang. Wal ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mudarasatil Qur'an kama kana yaf'alu ma'a Jibril alaihi salam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang dilakukan Rasul dengan malaikat Jibril. Wa adha nafsahu bil Qur'an, dan menasihati dirinya sendiri dengan Al-Qur'an. Taqwiyatu hifdhihi wa qiraatihi lil Qur'an, mengkuatkan hafalan dan bacaan. Anda kan kalau baca sendiri kan tak tahu salahnya kan. Coba baca dengan orang, baru bis sudah salah. Tak mungkin saya salah. Saya setiap hari tak pernah ada yang tegur. Iya, engkau baca di bilik, tak ada yang tegur. Sekarang baca depan orang baru bis, cakapnya bas. Alif lam mim bacanya alam. Tanzilul kitab. Bukan alam ayuhan nas. Bukan alam. Alif lam mim. Alif lam mim. Kahaias. Bukan kahaias. Kafhaya ain shad. Bukan kahaias. Ada orang banyak macam itu. Saya bertemu. Saya ini degree. Coba baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Bukan alam. Alif lam mim. Anda kena baca. Ada namanya tajwid, tartil, hadr. Semua kena Anda pahami. Saya bukan pro dalam pasal Quran. Cuma kalau Anda nak pro, saya punya kawan-kawan di Restu memang pro di dalam Al-Quran. Sila belajar di sana. Saya hanya tahu basic-basicnya saja. Tapi Al-Quran itu ilmu yang sangat tinggi.
wa qira'atuhu lil wa tablighul Qur'an li ghairi sallallahu alaihi wasallam falyuballigh syahid minkumul ghaib, dan menyampaikan Al-Qur'an kepada selain Anda agar Anda boleh untuk melakukan perintah Rasul yang tampak, yang hadir, yang bisa menyampaikan ke orang yang enggak gaib, wa tijarah allati la tahlak wa thawab wa ziyadah. Dan Anda ketika membaca Al-Quran kena berniat bahwasanya Al-Quran ini adalah bisnis yang tidak akan pernah hilang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau tak aku beritahu engkau tijarah yang tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan engkau daripada adzabun alim. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dan mendapat pahala dan menambah daripada fadlihi wa ghufrani dzunubihi, menambah rahmat Allah dan mengampuni dosa-dosanya dan mendapatkan syukur daripada Allah untuk taatnya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan dari sikit daripada apa yang kami berikan rizki kepadanya secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, maka mereka adalah orang-orang yang mengharapkan tijarah, niaga yang tidak pernah habis, tijarah yang kekal, yaitu tijarah surga, tijarah yang kekal. Wal hidayah lahu wal hadirin, dan mendapat hidayah untuknya dan bagi hadirin. Qala ta'ala hudal lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran ini adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa adamu hujranil Qur'anil Karim, dan Anda berniat tidak meninggalkan Al-Quranil Karim, terus untuk berniat untuk terus tilawah Qur'anil Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dirahmati olehnya, dan dijadikan kita orang-orang yang terus menjadi bisa tilawah Qur'anil Karim dan bisa untuk berniat banyak kepada sholawat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikan kelas ini kelas yang penuh berkah, kelas yang konsisten, yang sampai hari kiamat menjadikan kitab-kitab banyak boleh kita hatamkan dan boleh kita amalkan, dan semua orang yang ada di dalam surga bighairi hisab wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man aslafuna shalihun wa ila atrati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Disunahkan kalau ada adzan berhenti, tapi karena tadi sudah tinggal sedikit saya tak berhenti. Para ulama mengatakan kalau Anda tidak bisa berhenti ketika adzan, teruskan kelas. Setelah adzan berhenti, ulangi adzan lagi dengan sendiri. Jadi macam itu. Jadi kalau adzan berhenti, kita kan tak sempat jawab tadi. Adzan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayyal falah, hayyal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru baca doa. Sunnahnya semacam itu. Biasanya kalau ada adzan, stop, beri adzan laluan. Sunnahnya semacam itu. Cuma dalam keadaan yang tidak biasa macam tadi, tinggal sedikit, teruskan saja. Tapi setelah adzan selesai Anda kena mengulangi adzan. Kenapa? Karena disunnahkan ketika adzan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kan juga Allahu Akbar, Allah, kita jawab adzan. Semua adzan kita adalah jawaban bagi adzan yang awal. Itu adalah pendapat daripada ulama Maliki. Semoga kita dijauhkan oleh Allah daripada hal-hal yang disukai oleh kita. Kita bertemu lagi di pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.